Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Imam Muhammad Haikal. Nomor taruna 2206016. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, kelas TRO 3.2, nomor absen 10, kampus Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial pengenalan software Autodesk Inventor 2025. Yang pertama-tama kita buat start 2D sketch-nya terlebih dahulu. Lalu kita pilih mau menggambar sketch-nya di sebelah mana. Oke, kita pilih yang di tengah. Lalu di sini ada beberapa tools yang tersedia. Di antaranya create, tools modify, lalu ada tools pattern, lalu tools constraint, lalu ada toolbar insert dan toolbar buat format. Nah, baiklah. Yang pertama-tama kita akan membahas yang yang create terlebih dahulu. Namun untuk pertama-tama kita ubah dulu dari ukurannya dari ke inci ke milimeter. Kita pilih tools, lalu pilih dokumen setting, lalu kita pilih units dan ubah ukurannya dari inci ke milimeter. Lalu apply, close. Oke. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas yang create terlebih dahulu. Yang pertama ini ada line. Line ini berfungsi untuk membuat garis seperti biasa, seperti ini. Nah, untuk membuat garis lurus. Lalu selanjutnya di sini ada line ini terbagi beberapa komponen, antaranya spline, lalu ada equation curve dan bridge curve. Lalu yang selanjutnya ada circle. Nah, circle ini berfungsi untuk membuat lingkaran seperti biasa. Kita buat 40. Oke. Lalu di circle juga ada beberapa komponen, antaranya circle dan ellipse seperti biasa. Lalu di sini yang selanjutnya ada arch. Arc ini berfungsi untuk membuat garis melengkung. Oke. Membuat garis melengkung. Sama arc dapat dibuat dengan 3 cara. Lalu selanjutnya di sini ada rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat kotak. Nah, di sini bisa diatur mau rectangle yang slot atau polygon. Nah, polygon ini bisa diatur menjadi beberapa sisi. Nah, kita pilih sisi 6 sisi. Nah, 6 sisi. Lalu di sini selanjutnya ada fillet. Fillet ini berfungsi untuk menggabungkan dua garis menjadi sebuah garis melengkung yang membuat sisi-sisi. Fillet, lalu kita pilih garisnya, dan boom.
Lalu selanjutnya di sini ada eh, teks. Teks di sini berfungsi untuk menambahkan tulisan pada sketch. Sini. Nah, di sini kita bisa tulis tutorial dan oke. Set. Nah, berfungsi. Lalu di sini ada yang terakhir dari create, ada poin. Di sini poin ini berfungsi untuk untuk menandai atau memberi lubang pada sketchnya. Jadi kalian bisa menandai poin yang kalian inginkan. Baik, lalu selanjutnya ada tool modify. Nah, di sini tool modify ini ada beberapa macam juga. Nah, kita buat garis terlebih dahulu biar lebih enak. Nah, garis ini garis. Nah, yang pertama di sini ada move. Move ini berfungsi untuk mengubah, meng, memindahkan garis atau geometri yang dipilih. Nah, jadi kalian bisa memindahkan garisnya ke tempat yang kalian inginkan. Itu fungsi move. Lalu di sini ada copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin garis atau geometri yang diinginkan. Nah, sebentar. Kita down. Nah, tuh. Lalu selanjutnya di sini ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar garis atau geometri. Kita pilih 40 mungkin, 45. Down. Rotate. Select. Nah, ini bisa diputar kemanapun yang kalian mau. Oke, selanjutnya di sini ada trim. Trim ini berfungsi untuk menghapus sketch yang tidak diperlukan. Nih, bisa dihapus, hapus, hapus. Lalu di sini ada extend. Extend ini berfungsi untuk menyambungkan garis ke patokan. Nah, seperti ini. Jadi garis yang ini bisa disambungkan ke garis ini asalkan ada patokannya. Nah, kita buat lagi. Sini. Kita extend. Extend. Ini kita bisa menggabungkan itu. Nah, lalu di sini ada split. Split ini berfungsi untuk memutus garis yang menghubungkan. Nah, semisal ini kita putus garisnya supaya dia tidak bersambungan. Lalu di sini ada scale, yang selanjutnya ada scale. Di sini tugas scale ini untuk memperbesar gambar.
buat 20, lalu atasnya kasih 20 juga. Maaf, maaf. Angle. Nah, ini kita bisa scale. Ini kita bisa buat dia 40. Select, kita ke sini, base pointnya ke sini, kita arahin. Nah, kita bisa memperbesarnya. Mau ukuran 40 atau berapa, terserah. Nah, selanjutnya di sini ada stretch. Stretch ini berfungsi untuk memindahkan dua titik garis. Nah, seperti ini contohnya. Kita select ini, dua garis ini kita select. Base pointnya kita taruh sini. Nah, tuh. Jadi kita bisa memperlebar dua garis secara bersamaan. Lalu yang terakhir di sini ada offset. Offset ini berfungsi untuk membuat dua kotak sekaligus dengan ketebalan yang sama. Kita pilih offset, pilih ini, dan kita bisa memperbesar, membuat dua kotak secara bersamaan dengan ketebalan yang diinginkan. Kita contohkan 10. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tool pattern. Nah, di tool pattern ini ada tiga, rectangular, circular, dan mirror. Nah, rectangular ini digunakan untuk menggandakan secara massal sketch dengan pola kotak berbaris. Kita contohkan, kita buat 20. Maaf, kita buat kotaknya 40 mungkin. 40. Oke. Lalu kita buat lingkaran. Aduh, aduh. Kita buat Bentar, kita finish dulu sketchnya. Kita buat lagi. Nah, di sini rektangular. Kita buat 30. Nah,
Lalu di sini kita buat lingkaran. Nah, ya, sudah. Nah, sini kita rectangular, kita pilih path ininya di lingkaran. Nah, itu. Jadi kita bisa menggandakan lingkarannya dengan jarak yang ingin ditentukan. Lalu yang selanjutnya ada sirkular. Nah, sirkular ini sama seperti rektangular untuk menggandakan secara massal lingkaran, tapi dia membentuk pola lingkaran. Sirkular, geometri ini. Nah, jadi kita bisa menggandakan lingkarannya itu secara memutar. 10, 100. Oke, selanjutnya ada tool constraint. Uh, ya, tool constraint. Nah, di sini tool constraint ini ada beberapa ini, beberapa pilihan. Yang pertama ada coincident constraint, lalu parallel constraint, tangent, lalu collinear constraint, sampai equal. Nah, lalu selanjutnya di sini ada toolbar buat insert. Toolbar bagian insert ini ada 3 macam, image, points, dan AutoCAD. Nah, toolbar bagian insert ini berfungsi untuk memasukkan gambar, file dari point Excel ataupun skema dasar rancangan AutoCAD yang telah dibuat. Ini berguna untuk menentukan gambaran kasar mengenai ukuran dari objek yang dilampirkan. Lalu yang terakhir di sini ada toolbar format. Nah, toolbar format ini ada 5 macam. Yang pertama construction. Nah, construction ini berfungsi untuk mengubah garis lurus menjadi garis putus. Nah, ini berguna agar tidak terdeteksi saat ingin mengubah gambarnya menjadi 3D. Kita buat ini. Maaf, salah. Nah, untuk membuat garis putus-putus. Lalu di sini ada center line. Center line. Ini center line ini berfungsi untuk sebagai garis bayangan. Garis bayangan. Nah,
Ini kita buat jadi garis bayangan. Nah, saat kita mengukur dimensinya dari sini ke sini, nah, dia akan otomatis membentuk diameter yang membandingkan sebelah kirinya. Lalu selanjutnya ada center point. Sama seperti sebelumnya, center point ini, maaf, center point. Lalu yang terakhir di sini ada format. Format di sini bisa memilih mau garis apa yang dipakai, mau garis apa yang dipakai, lalu warna yang ingin dipakai, lalu ketebalan garis. Nah, mungkin cukup sekian tutorial pengenalan software Autodesk Inventor 2025. Bila mungkin ada kekurangan dari kata-kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.